Begitulah fenomena seorang Jokowi yang harus menghadapi suasana yang amat kontras. Mayoritas rakyat negeri ini sangat mencintainya. Tetapi tidak bisa dipungkiri memang ada beberapa gelintir orang yang diduga kuat memiliki sentimen kebencian dengan beragam motif yang terus merecoki kepemimpinannya dengan mengangkat isu-isu sensitif, mengangkat berita-berita hoax atau bohong. Demikian juga berbagai fitnah pun terus dilancarkan untuk menyerang Presiden Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, menjelang akhir masa jabatannya nanti pada tanggal 20 Oktober 2024, Presiden Jokowi menghadapi tekanan demi tekanan, hasutan demi hasutan, tuduhan demi tuduhan, bahkan fitnah demi fitnah, yang tak henti-hentinya digelontorkan oleh gerombolan predator dan pengacau yang haus kekuasaan melalui aksi people power demagogis yang dibalut dengan penghasutan melalui narasi dusta untuk membangkitkan emosi kebencian kepada rakyat. Mereka yang terus berkuar-kuar dari atas panggung untuk menghasut rakyat lewat isu-isu sensitif, dugaan tanpa bukti, hoax, berdusta dengan beragam modus bahkan fitnah, sebagai senjata untuk membangkitkan emosi dan sentimen kebencian rakyat terhadap presiden yang sah dan legitimit, tidak lebih dan tidak kurang adalah para demagog yang haus kekuasaan. Mereka yang sok mengatasnamakan rakyat demi memanjakan nafsu dan syahwat politik untuk bisa mengambil alih kekuasaan hanyalah sebuah halusinasi. Mereka gembar-gembor memainkan narasi agitatif atas nama dan membela rakyat. Tetapi faktanya mereka sama sekali tidak pernah bersentuhan langsung dengan rakyat. Tidak pernah berbaur, berkeringat dan mencium desah napas rakyat. Inilah bentuk people power demagogis yang sama sekali tidak memberikan manfaat buat 277 juta rakyat yang membentang dari Sabang sampai Merauke, Miangas hingga Pulau Rote. Tapi untuk berjuang ini kita mengajak bangsa Indonesia, khususnya umat Islam itu dengan hayya 'alal jihad. Kalau jihad sudah menembus hati kita, maka kita insya Allah dengan enteng, ya, tidak takut mati, tidak takut bui, sudah enteng sekali, ya. Yang kita hadapi ini kan, kecil, ya. Kita katakan bahwa presiden ini bermasalah. Jangan pura-pura, jangan mengatakan negeri kita baik-baik saja. Kita katakan dengan tegas bahwa negara kita sedang bermasalah, butuh perubahan, rakyat harus bergerak, people power, takbir. Rezim tirani, rezim oligarki, rezim obokrasi, rezim Jokowi sedang berjaya. Besok hina dina akan berada di tempat yang paling bawah. Bukan hanya turun, tapi akan berbaju oranye, masuk ke sel, di penjara, saudara-saudara sekalian. Dengan keadaan parah negara dikendalikan oleh oligarki dan Taiwan ini bersamaan negara dalam kondisi darurat komunis. Komunis sekarang ini sudah muncul betul dari segala arah dan saat ini komunis sudah menguasai semua departemen di semua lini. Kondisi ini tentu lebih membahayakan, sangat-sangat membahayakan negara ini. Kalau Solo itu redam, semua redam. Kalau Solo itu melemah, semua melemah. Tapi alhamdulillah, jangan membaca berapa yang hadir, tapi ini akan menjadi wacana nasional dan mungkin kehadiran Bapak akan terbaca secara internasional. Paling tidak akan menggugah semua gerakan people power. Apakah people power sah? Tidak. Sama sekali tidak. Dan sekarang jalan satu-satunya keluar kalau memang pemerintah ini bandel. Kalau pemerintah ini terus ugal-ugalan, tidak ada jalan lain selain people power. Jadi kalau ada perdebatan people power, itu katanya pelanggaran hukum Pak Jokowi yang ditangkap pertama kali. Ini buku people power ngelemai Pak Jokowi yang nulis nganti keceret-ceret. Ya, di sini people power itu dianggap gerakan rakyat. Ya memang begitu namanya people power kok.
Suara rakyat jadi people power. Kalau ada yang mengartikan makar, saya yakin sekolahnya ora tamat. Betul? Kalau dia masuk fakultas hukum mesti nyogok setahun lulus. Betul? Sama yang katanya lulusan Gama, ternyata bukan Gajah Mada, ini gabungan maklar. Jadi saya akan memilih parlemen jalanan ya, sampai bagaimana caranya jatuhnya rezim ini dan diadili bersama-sama dengan rakyat saya. Jadi saya bukan mau cari popularitas, tidak. Usia saya cukup banyak, kehidupan saya lebih daripada cukup dan saya. Tapi saya sebagai warga negara, saya tidak bisa menerima kalau Pak Jokowi mengatakan wirawiri, rakyat juga berhak mengatakan wirawiri dan rakyatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. People power, people power, people power, people power. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, sungguh menyedihkan memang. Ada dugaan kuat bahwa para demagog alias penghasut rakyat yang kemaruk kekuasaan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan legitimate adalah kelompok dan barisan sakit hati yang kecewa berat, baik secara ideologis, ekonomis maupun politis atas kebijakan Presiden Jokowi yang dinilai sangat tidak menguntungkan mereka. Kebijakan Presiden Jokowi yang dengan tegas membubarkan ormas radikal dan intoleran seperti Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI dan Front Pembela Islam atau FPI, memberangus mafia di segenap lini kehidupan, keberhasilan Jokowi menyelamatkan aset negara dari cengkraman asing seperti Freeport yang merupakan tambang emas terbesar di dunia yang semula hanya memiliki 9,36% saham, kini berhasil memiliki 51% saham PT Freeport yang beroperasi sejak 1971 itu. Blok Rokan di Dumai yang merupakan minyak terbesar di Indonesia dengan cadangan 500 juta sampai 1,5 miliar barel setara minyak juga telah berhasil dikuasai Pertamina sehingga Indonesia mendapat bonus tanda tangan 784 juta US dollar atau sekitar 11,3 triliun dengan potensi pendapatan negara dari kegiatan produksi selama 20 tahun sejak 2021 sebesar 57 miliar US dollar atau 825 triliun rupiah dan komitmen kerja pasti sekitar 500 juta US dollar atau sekitar 7,2 triliun rupiah. Kemudian juga ada Blok Mahakam di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur juga berhasil direbut kembali untuk dikelola oleh Pertamina per Januari 2018. Seandainya Presiden Jokowi mau memperkaya diri tentu bisa dengan mudah bermain selintutan, berkong-kalingkong, dan berkongsi dengan pihak asing. Tak perlu repot-repot harus berkeringat dan bersusah payah melawan berbagai teror dan ancaman yang mendera dirinya. Namun hal itu sama sekali tidak dilakukan. Demi rakyat dan kedaulatan negara, sentimen lembaga asing seperti WTO dan IMF yang mencoba untuk mengintervensi kedaulatan Indonesia atas kebijakan hilirisasi dilawan dengan nyali besar oleh Presiden Jokowi. Kalau mau tunduk pada kekuatan asing, berapa karung duit triliunan rupiah yang bisa dibawa pulang? Ironisnya, fakta semacam itu justru diingkari oleh para demagog kekuasaan dengan memberikan label Jokowi anti asing atau asing. Sungguh menyedihkan. Nah, dibalik meruyaknya aksi people power demagogi yang syarat dengan dusta dan kebohongan, secara diam-diam juga ada people power filantropis yang digerakkan oleh hati dan kesadaran hati nurani dari akar rumput sebagai ekspresi rasa cinta dan kasih sayang mereka kepada Presiden Jokowi. Simak saja betapa rakyat Papua yang selama bertahun-tahun lamanya nyaris diperlakukan seperti anak tiri. Mereka begitu histeris dengan memunculkan kesan kerinduan yang tertahan, hingga akhirnya bisa bertemu dengan seorang pemimpin yang benar-benar merakyat dan sederhana. Presiden Jokowi tak pernah bicara muluk-muluk soal keadilan dan kesetaraan, tetapi langsung berbuat, bekerja
berbaur bersama rakyat, mencium keringat dan dengus napas mereka dengan membangun infrastruktur terbaik dan harga-harga kebutuhan pokok yang setara. Bahkan saudara-saudara kita dari suku Asmat sampai sedemikian histerisnya ketika seorang presiden mau berpayah-payah melintasi lumpur dan pegunungan hingga akhirnya mereka bisa menyatu bersama dalam suasana yang syarat dengan sentuhan cinta dan kasih sayang. Bapak umur panjang. Bapak Presiden yang ke-7 yang datang bisa lihat kami. Bapak harga mati NKRI. Asmat harga mati untuk NKRI. Iya. Jokowi hebat. Jokowi Presiden yang ke-7 datang bisa lihat kami di lumpur dan hutan rimba ini. Jokowi Presiden yang kami cintai. Asmat. Lanjutkan. Lanjutkan. Presiden lagi. Jangan ganti Bapak. Kamu gak ikut, ikut lagi. 1.800 ditambah 2.100. Wah, ini cepet banget, bolehlah. Sepeda 1. 728 ditambah 348. Ini cepat-cepat banget ini. Ntar ini nggak ikut dulu. Pinter banget ini. Saya sangat senang karena bisa duduk di samping Pak Presiden dan bisa menjawab pertanyaan yang diberikan Pak Presiden serta dijuluki pintar oleh Bapak Presiden. Kapan terus saya jalan datang ke sini tuh, saya buru-buru, saya pikir terlambat. Ternyata masih bisa. Saya naik bis ke sini. Pas ketemu Pak Jokowi, saya senang sekali. Saya ketemu Pak Jokowi karena baru pertama kali saya ketemu Pak Jokowi. Sampai Pak Jokowi duduk di samping saya lagi. Lihat jelas langsung, bukannya tidak lihat di TV saja, langsung bisa lihat nyata. Ini kayak saya waktu kecil ini. Iya, sama. Apanya ini badannya juga seperti, siapa namanya? Andi. Andi ya, kayak Andi nih dulu, badan saya kecil, tinggi kayak gini. Persis saya jadi ingat waktu kecil. Udah, ya. Nah ini yang kenapa anak-anak ini bisa cerdas, karena yang kami latih itu tidak hanya skill matematik Pak, tapi kita ada keterampilan 8C, yaitu kreativitas, critical thinking, kolaborasi, komunikasi, kemudian ada juga compassion dan karakter Pak, terutama karakter anak-anak ini berubah Pak, tadinya takut matematik sekarang menjadi sangat berani dengan matematik. Kenapa ibu kota negara tidak dipindahkan saja ke Papua? Kenapa ibu kota negara tidak dipindahkan ke Papua? Ini ya, Indonesia ini sangat besar sekali. Dari Papua sampai ke Aceh. Dari Sabang sampai Merauke. Ya. Sangat luas sekali. Nah, kalau dipilih yang timur, ya kan? Nanti kalau ibu kotanya dipilih di Papua, yang dari Aceh ke Papua itu kalau ke sini jauh sekali, 9 jam
dari Aceh ke Papua. Naik pesawat loh itu. Kalau naik kapal bisa berminggu-minggu, ya. Jadi dipilih ibu kota itu di tengah-tengah. Mudah-mudahan Bapak Jokowi harus kembali ke pasar Papua lagi. Ini Bapak yang bangun, kami ada menjual. Kita selalu jual dari jam 6 pulang jam 6. Bapak yang bangun pasar ini. Kita merasa sedih sekali untuk Bapak. Dia bangun pasar untuk kami. Saya minta terima kasih banyak untuk Bapak Jokowi. Bapak Jokowi tiba juga tadi, saya bersyukur sekali untuk Bapak Jokowi. Bapak Jokowi berumur panjang untuk kami. Bapak mau kunjungi saat ini karena Presiden Jokowi dicintai mama-mama Papua. Bapak, anggrek jatah. Dari nama Tuhan orang jatah Bapak. Biasanya lihat di TV, tapi hari ini kita bisa ketemu langsung. Terima kasih buat Bapak yang sudah datang melihat kami di Papua. Ya, begitulah fenomena seorang Jokowi yang harus menghadapi suasana yang amat kontras. Mayoritas rakyat negeri ini sangat mencintainya. Tetapi tidak bisa dipungkiri memang ada beberapa gelintir orang yang diduga kuat memiliki sentimen kebencian dengan beragam motif yang terus merecoki kepemimpinannya dengan mengangkat isu-isu sensitif, mengangkat berita-berita hoax atau bohong. Demikian juga berbagai fitnah pun terus dilancarkan untuk menyerang Presiden Jokowi. Mereka seperti orang yang sudah tidak sabar untuk menunggu sampai masa jabatan Presiden Jokowi berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti. Namun toh alhamdulillah Presiden Jokowi tidak pernah memberikan respon apapun dan tidak pernah menanggapi. Presiden Jokowi terus bekerja untuk rakyat dan menegakkan kedaulatan negara. Kalau aksi-aksi jahat mereka ditanggapi, bisa jadi malah membuat mereka makin keras kepala dan habis waktunya hanya untuk mengurusi hal-hal yang tidak penting dan picisan semacam itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.